Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap semangat. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Bu Istiqomah, mengajar bahasa Indonesia. Biasanya anak-anak memanggilnya dengan sebutan Bu Is gitu ya. Anak-anakku semuanya, sebelum materi pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu Pak Imam sudah memberikan materi tentang unsur-unsur berita dan menyimpulkan berita. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian yang kedua adalah menyajikan informasi dalam bentuk berita. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang itu tadi nggih, 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita dan menyajikan informasi dalam bentuk berita. Setelah pembelajaran ini nanti selesai, kalian diharapkan dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang kalian baca. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menyajikan data informasi dalam bentuk berita baik secara tulis maupun secara lisan dengan tetap memperhatikan struktur berita dan kebahasaannya. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita ikuti materinya. Kalian bisa menyimaknya. Anak-anak, pada hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, khususnya masalah struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Kalau kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang unsur-unsur berita yang meliputi 5W1H, apa yang diberitakan, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas nantinya adalah struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur teks berita yaitu meliputi judul beritanya apa, kemudian teras berita atau kepala berita, berikutnya adalah tubuh berita dan ekor berita. Dari ketiga ini, dari teras berita atau kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita, yang paling mendominasi adalah di teras berita karena di sini menyangkut 5W1H, dan di dalam tubuh berita juga ikut mendominasi di sini. Kemudian yang di ekornya berita itu hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian kaidah kebahasaan yang dipakai pada teks berita diantaranya adalah verba transitif. Apa itu verba transitif? Verba transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, kebahasaan yang dipakai pada teks berita adalah harus menggunakan bahasa yang bersifat standar atau bahasa yang bersifat baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kemudian
Dalam kebahasaan teks berita ini juga menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang ditandai oleh tanda petik 2 dan disertai oleh keterangan penyertanya. Kemudian dilihat dari kaidah kebahasaan yang lain, banyak menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang akan diikutinya. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Berikutnya lagi, menggunakan konjungsi kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud itu antara lain adalah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Kemudian berikutnya lagi adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Terakhir, menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang tugas untuk kalian adalah sebagai berikut. Jangan lupa kalau sudah selesai pekerjaannya difoto lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.